Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Sudah menjadi sunatullah atau ketetapan Allah bahwa Allah menciptakan makhluk itu dengan berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Betapa Allah yang suci menciptakan semua makhluk dengan berpasang-pasangan. Ada syariat, ada hakikat, ada dunia, ada akhirat, ada jasmani, ada ruhani, ada bahagia, ada sengsara, dan lain sebagainya. Bagaimana supaya misi besar kita Allah hadirkan ke panggung dunia ini benar-benar maksimal ibadah kita di hadapan Allah itu sah dan diterima oleh Allah. Maka dari itu, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang syariat dan hakikat. Nah, apa itu syariat? Maka dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi mendefinisikan asy-syari'atu amrun biltizamil ubudiyah. Syariat artinya membangun kesadaran untuk beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah. Bagaimana supaya kita sebagai hamba menjadi abid atau hamba yang beribadah kepada Allah, yang mengabdi kepada Allah. Syariat artinya wujudkan diri kita sebagai abid atau hamba di hadapan Allah. Buktikan oleh kita bahwa kita mengabdi kepada Allah itu dengan cara apa? Yaitu menjalankan al-imtithal bi awamirillah wal janab an-nawah. Menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Menegakkan ibadah kita dengan menjalankan perintah-perintah Allah, yaitu disebut dengan syariat dalam kajian ilmu tasawuf. Sehingga kita ini benar-benar membuktikan diri sebagai abid atau hamba di hadapan Allah. Bukan hamba yang wah, bukan hamba hawa nafsu kita, bukan hamba dari makhluk. Tetapi kita benar-benar membuktikan diri bahwa kita ini adalah hamba yang hakiki, hamba yang sungguh-sungguh ingin beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua ada hakikat. Nah, apa itu hakikat? Dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah, Imam Al-Qusyairi mendefinisikan wal haqiqatu musyahadatur rububiyah. Hakikat artinya penyaksian hati kita, penglihatan hati kita, penyaksian kesadaran hati kita kepada sifat-sifat Allah yang mulia. Jadi yang disebut dengan hakikat, kita sebagai hamba menyaksi dengan hati kita, menyaksi bahwa Allah dengan segala sifat-sifatnya yang mulia. Kita menyaksikannya, kita merasakannya, kita mencicipinya, itulah yang disebut dengan hakikat. Jadi syariat mewujudkan penghambaan kita kepada Allah. Hakikat merasakan bahwa apa yang diibadahi oleh kita ini memiliki sifat-sifat Allah yang mulia. Sehingga syariat dan hakikat ini menjadi satu kesatuan dalam hal ibadah yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita mau ibadah kita itu dihitung oleh Allah dan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi jangan sampai ibadah kita itu hanya syariatnya saja, menegakkan sholat, berpuasa, tapi hakikatnya nggak ada. Batin kita menghadap kepada Allah, batin kita musyahadah kepada Allah, batin kita menyaksi kepada Allah, batin kita menyaksi kepada sifat-sifat Allah yang mulia. Maka tidak sah dan tidak diterima ibadah kita apabila syariat meninggalkan hakikat. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kita menyaksi bahwa kita dekat dengan Allah, batin kita merasa dekat dengan Allah, tetapi mengabaikan syariat. Contohnya, datang waktu sholat zuhur, asar, tetapi hanya lewat saja, tidak menegakkan sholat tersebut, mengerjakan sholat tersebut. Nah, maka wujud ibadah kita yang sah diterima oleh Allah itu memenuhi dua komponen, yaitu komponen syariat yang zahir dan komponen hakikat yang batin. Sehingga ibadah kita benar-benar berkualitas, memenuhi aspek yang zahir, karena kita ini diciptakan oleh Allah dengan dua unsur, yaitu unsur yang zahir dan memenuhi unsur yang batin. Karena kita pun punya elemen yang batin, sehingga terbangun menjadi satu kesatuan dalam hal beribadah. Maka itulah ibadah yang sah dan makbul mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.